Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau menceritakan secara singkat mengenai Reog Ponorogo. Maaf, kita harus baca dari riwayat-riwayat tersebut dikarenakan dari segi umur saya udah di bawah beliau-beliau yang mendahului kita. Jadi kita kalau nggak membaca nanti ada kesalahan, kita disalahkan sama yang terdahulu. Jadi di sini kami sedikit untuk mengulas sejarah-sejarah Reog Ponorogo. Reog Ponorogo termasuk bagian sejarah budaya dari daerah Ponorogo, yaitu dari Jawa Timur. Dengan ciri khas barongan, bujang ganong, warok, dan tarian jatilan. Reog Ponorogo sering ditampilkan di kesenian pentas budaya dan di acara-acara tertentu. Yang mengenai Reog Ponorogo, di sini adalah termasuk kesenian penting di warisan budaya Indonesia. Ada banyak versi mengenal kisah awal munculnya Reog Ponorogo. Adalah kisah seorang raja dari kerajaan Bantoro Angin, yakni Kelana Suwandana. Itu namanya, nama rajanya yaitu Kelana Suwandana. Jadi mengenal kesenian nasional ada 5 reog. Sebenarnya di Ponorogo itu ada beberapa reog. Di karya Kustopo, Kerajaan Bantoro Angin, sekarang dikenal sebagai Kota Ponorogo. Jadi cerita Reog Ponorogo berawal dari Raja Kelana Suwandana yang ingin melamar putri Kediri, yang nama putri tersebut adalah Dewi Ragil Kuning atau Putri Songgolangit. Ketika melakukan perjalanan, si raja tersebut ingin melamar putri raja dari Kediri bernama Singobarong. Dihadang oleh kehadiran Raja Kediri disertai pasukan antara yang terdiri dari hewan singa. Misalnya zaman dahulu masih berwujud, yang dibawa itu kayak hewan-hewan, yaitu hewan singa dan burung merak. Sementara Raja Kelana bepergian bersama wakilnya, Bujang Ganong, pengawal raja yang disebut warok. Para pengawal raja ini memiliki kekuatan ilmu hitam yang mematikan lawan. Penampilan para warok memakai celana dan baju hitam. Warok membawa senjata cemeti dan pecut. Kedua kubu kerajaan kemudian saling bertarung, mengeluarkan kesaktian masing-masing selama berhari-hari. Pertarungan akhirnya Raja Kediri dan Bantoro Angin saling berdamai. Raja Bantoro Angin kemudian meminang putrinya Dewi Ragil Kuning. Perang yang terjadi antara Merak dan Singa melawan Warok kemudian menjadi pertunjukan seni. Inilah yang sekarang dijadikan Reog Ponorogo. Di Singa melawan Warok kemudian menjadi pertunjukan seni. Bisa dikatakan Reog Ponorogo merupakan kesenian yang menceritakan perang antara Kerajaan Kediri
dan Kerajaan Bantarwangen. Itu mungkin, tapi ini dimenangkan oleh Kerajaan Bantarwangen. Itu sekilas untuk mengenai sejarahnya. Dan kelengkapan Reok Ponorogo itu bermacam-macam. Itu Reok Ponorogo menjadi tari ritual untuk menghadiri berbagai halangan dalam penelitian berjudul Makna Ritual dalam Pemetasan Seni Tradisional Reok Ponorogo. Tarian ini diberi sesaji. Itu kalau kita menampilkan kesenian tersebut. Jadi tari ada yang disebut Singo Barong. Singo Barong adalah properti berupa kepala harimau, topeng Singo Barong, dan tancapan bulu-bulu merak. Kostum ini terbuat dari kerangka kayu, bambu, dan rotan, dan dihiasi dengan ada yang potongan-potongan dari kulit harimau. Topeng Bujang Ganong itu yang kedua. Tadi yang pertama Singo Barong, jadi sekarang dua topeng Bujang Ganong. Bujang Ganong digambarkan sebagai tokoh energik, kocak, dan memiliki seni bela diri. Topeng Bujang Ganong memiliki mata bulat melotot, gigi tonggos, rambut gimbal, dan hidung besar. Topeng ini digunakan untuk penari Bujang Ganong, karena dinamakan Bujang Ganong, tarinya kayak gitu. Kostum penari Bujang Ganong, penari memakai baju kaos belang-belang merah dan putih, ada gambar Singo Barong yang melambangkan kesenian Reok Ponorogo. Penari memakai celana hitam, sebitis rompi berwarna belang merah hitam campur selendang, dan gembong-gembong. Penari Bujang Ganong memakai penutup perut dari kain warna hitam yang disebut gombyok. Itu sebagian dari kostum Bujang Ganong. Di kostum penari Singo Barong. Singo Barong menggunakan celana panjang hitam dan ikat pinggang putih. Bisa disebut setot putih. Setot putih. Kalau kita orang Jawa mengatakan setot putih. Pakaian yang dipakai menggunakan kaos belang merah putih gambar Singo Barong. Itu kostum penari Singo Barong. Sekarang ada juga penari kuda lumping, Jatilan. Di sini disebut di reok kami adalah Jatilan. Jatilan adalah penari perempuan yang memakai properti kuda. Jatilan merupakan tarian yang menggambarkan prajurit menggunakan kuda untuk berlatih. Properti ini terbuat dari anyaman bambu. Properti kuda tersebut eblek atau kuda lumping. Eblek digambarkan sebagai kuda warna putih yang memiliki kedua mata warna merah. Ebleknya. Properti penari Jatilan. Penari perempuan memakai celana pendek warna hitam, jarit, dan penutup kepala. Selain itu, penari menggunakan aksesoris untuk pergelangan tangan, cakep,
stagen sabuk empek timang. Itu kalau orang Jawa memang agak sulit mau kita katakan karena cakep. Nah, itu pakai stagen. Kalau kita stagen sabuk empek timang, nah di pinggang itu properti dari penari jadilan. Dan pergelangan kaki, pergelangan tangan itu ada propertinya masing-masing. Aksesoris itulah sekilas untuk sejarah seni reog Ponorogo. Dan kenapa kok seni reog Ponorogo nyampe di dusun kami atau di desa Sikebojaya. Nah, itu awal mulanya kita pertama sekali oleh Bapak Bupati Ponorogo dibawain oleh-oleh. Oleh-olehnya itu gamelan pertamanya dan dadak merak. Itulah. Jadi kita nyampaikan di sini adalah kesenian Ponorogo ini kita sampaikan di sini untuk mengembangkan seni reog Ponorogo. Nah, biar merambah sampai di Indonesia seluruhnya, bahkan nyampe di dunia. Itu adalah suatu usulan dari bupati tersebut bahwa kesenian reog Ponorogo harus dilestarikan karena seni ini udah membudaya sampai ke dunia, sampai di mana-mana. Itu apa lagi pertanyaan selanjutnya Bapak? Bagaimana sikap warga terhadap kebudayaan ini? Ya, sikap masyarakat di Sikebojaya mengenai kesenian saya, kesenian reog Ponorogo. Alhamdulillah, kesenian kita disambut dengan baik dan setiap kita tampil itu masyarakat kita alhamdulillah mendukung dalam kesenian penampilan di seni reog Ponorogo ini. Pertanyaan terakhir Bapak, kapan saja reog Ponorogo ini ditampilkan? Reog Ponorogo ditampilkan yang pertama dalam untuk hari ulang tahun dusun, terutama ini di dusun kita aja, dusun 2B ya. Nah, di 2B ini yang terutama untuk ulang tahun dusun itu memang setiap tahunnya alhamdulillah di dusun 3 Sukoharjo ini setiap tahun tidak pernah telat dan setiap tahunnya kita keliling dusun memakai dadak merak reog Ponorogo. Dan penampilan yang berikutnya di hari-hari atau kayak umpama diajak upacara di 17 Agustus, nah kita juga harus mengikuti. Dan lagi ada yang menanggap, ada acara temanten atau sunat, nah itu bisa untuk mengiringi acara tersebut. Itu. Mungkin cukup Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang mohon maaf, itu cerita singkat dari reog Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, Siap. bagaimana sejarah jarkep atau kedelumping ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sejarah kuda lumping ya atau jarkep. Jarkep itu sebenarnya jaring kepang, jadi ya jarkep banyak dari jaring kepang jarkep. Jadi sebenarnya kalau sejarah ini dari nenek atau orang tua kita itu sudah ada ya, kuda lumping atau jaring kepang ini sudah ada. Jadi kita tinggal melestarikan istilahnya ya budaya Jawa, inilah budaya Jawa yang ada. Nah, kita tinggal melestarikan aja gitu. Jadi kita dari nenek-nenek kita, bapak-bapak kita udah ada, kita sebagai generasi penerus tinggal meneruskan aja gitu lah. Itu silakan.
Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana bisa sampai ke desa Sikebojaya? Baik, ya, ini bagus ini. Kebetulan karena saya ini orang transmigrasi. Dari tahun 87 kami transmigrasi dari Jawa, kami sampai ke desa Sikebojaya. Dulu di sini bukan desa Sikebojaya, kami nyampe sini katanya bukan desa Sikebojaya, masih Abling. Jadi nama desa 2A. Jadi sudah definitif, sudah masuk ke pemerintahan itu nama desa Sikebojaya. Dengan seiringnya perkembangan waktu, karena kami dari Jawa sudah ada kuda lumping atau Jarkep ini sudah ada. Di sini kita kembangkan di sini. Berkumpullah kami, yang kawan-kawan dari Jawa berkumpul. Kalau bahasa kami Jawa, nguri-nguri budaya Jawa. Nguri-nguri budaya Jawa inilah kuda lumping yang ada di Sikebojaya di 2A ya, dulu 2A ini kita kumpul beberapa tokoh-tokoh, ayo kita hidupkan lagi. Yang dari Jawa ini kuda lumping ini kayak Jawa kayak gini, ayo kita hidupkan lagi. Disitulah mulai berkembang jadi desa Sikebojaya sampai sekarang. Kuda lumping desa Sikebojaya ini makin berkembang. Itulah bisa sampainya dari tahun 87 dari Jawa ke desa 2A sekarang jadi desa Sikebojaya. Itulah kira-kira. Baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap warga atau masyarakat terhadap kebudayaan tersebut, Bapak? Siap. Oke, alhamdulillah. Jadi dengan adanya kuda lumping yang berada di desa Sikebojaya ini, alhamdulillah sangat diterima sama masyarakat. Karena apa? Ya, hiburan itu yang nasional lah, nasional. Jadi semua orang tahu. Jadi kalau kuda lumping ini agak nasional, jadi sangat masuk akal di masyarakat. Jadi alhamdulillah begitu ada pertunjukan, insya Allah ramai diterima masyarakat. Itulah kira-kira. Pertanyaan terakhir, Bapak. Siap, oke. Kapan saja kuda lumping atau Jarkep ini ditampilkan? Iya. Kalau kuda lumping atau Jarkep ditampilkan, bisa juga dari pemerintah desa itu bisa ada acara bersih dusun atau bersih desa, ulang tahun desa minta tampil Jarkep untuk hiburan bisa, atau hari-hari yang lain, atau baik 17 Agustus kayak kemarin bisa tampilkan. Dan juga kalau ada warga ini minta pas hajatan, ini contohnya hajatan minta kuda lumping punya Pak Asis main, bisa. Jadi kapan aja bisa, kapan dibutuhkan siap untuk dipakai. Kita kira-kira. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.